Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar di hadapan Tuhan. Subtemanya memupuk sikap yang baik dalam keluarga ya. Tapi nanti kita relatekan dengan ini ya Saudara ya. Saya memberikan judul berbuah di masa sulit. Katakan bersama saya, berbuah di masa sulit. Senang nggak dengar judul seperti ini? Halo, senang nggak dengar judul berbuah di masa sulit? Senang enggak? Jujur dari hati ya, jujur berbuah di masa sulit. Nah, kita memupuk sikap yang baik dalam keluarga bukan kalau semuanya everything okay loh. Dalam segala situasi gitu. Dalam segala situasi. Kita baca dulu yuk Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saya sudah ketik di PowerPoint saya, tapi Bapak Saudara boleh buka di tab-nya atau di Alkitabnya atau di smartphone-nya silahkan ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kalau sudah ketemu, baca bersama-sama. Udah ketemu semua? Oke, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ayo baca sekali lagi bersama saya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita senang dengan ayat ini dan sudah sangat familiar pasti dengan ayat ini. Yang mengandalkan Tuhan diberkati. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi kita kadang-kadang tidak perhatikan. Yang enggak khawatir dalam tahun kering itu tidak terlalu kita perhatikan. Dan ini relate dengan judul kita hari ini. Berbuah di masa kering, di masa sulit. Saya dibesarkan di kampung ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke kota proklamator kita, saya di daerah sana, di Blitar, Jawa Timur ya. Ada yang pernah ke Blitar? Belum pernah. Kotanya, oh sudah pernah Ibu ya. Kotanya kecil ya. Bayangkan dulu waktu saya masih kecil tinggal 16 km dari kota. Kami tinggal di desa. Di desa dan cukup subur karena dari Gunung Kelut itu tanahnya cukup subur ya. Cukup subur, udaranya sejuk, di belakang kami sawah, orang tua kami, nenek kami. Ada kebun sedikit, ada kebun kopi sedikit di situ, kebun coklat sedikit di situ, dan di pinggiran sawah itu ada sungai. Kami setiap hari enggak bosan-bosannya main di sungai gitu ya, main di sawah. Pokoknya masa kecil saya itu puas banget dengan alam gitu ya. Dan kita main hujan dan sebagainya. Kalau saya dulu waktu anak saya masih kecil, masih SD, saya bawa liburan ke kampung gitu, eyangnya masih ada, ya ayah saya masih ada. Kalau lagi hujan, kalau dia fisiknya lagi sehat, enggak apa-apa nak kamu main hujan, kamu di Jakarta enggak pernah main hujan kayak mama dulu, masih kecil gitu ya. Dan teman-teman yang kerja di sana bilang, mbak anaknya main hujan, enggak apa-apa, emang aku yang suruh gitu ya, biar menikmati main hujan. Nah teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat musim hujan itu tanaman bunga-bunga ya, ibu saya suka anggrek itu segar, bunganya bagus gitu ya. Tapi pada saat kemarau, semprot-semprotlah kita menyiram tanaman itu karena tidak ada air. Tapi ada satu hal yang beda, pohon bambu di sepanjang sungai di mana saya suka main di situ, ya, itu tidak ada yang nyiram kalau kemarau, tapi daunnya tetap hijau. Bambu di situ banyak burung puyuh, ya waktu masih kecil seperti itu keadaannya. Nah itu tetap hijau daunnya.
Walaupun musim kemarau, beda banget. Saya suka tanya ke eyang saya, kenapa bunga-bunga kita siram? Kenapa tanaman-tanaman di sana kita siram? Tapi yang di tepi sungai itu, pohon bambu itu enggak pernah kering. Dan nenek saya menjawab, karena dia di tepi sungai, di tepi aliran air, ya daunnya tetap hijau. Memang bambu nggak menghasilkan buah, tapi saya tahu itu tempat bernaungnya burung puyuh banyak sekali waktu saya masih kecil. Nah seperti itu. Tuhan menggambarkan kita ini yang mengandalkan Tuhan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang selalu dikatakan tadi di sini merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang enggak mengalami datangnya panas terik. Kalau ada panas terik seperti pohon bambu tadi, daunnya tetap hijau ya. Terus kemudian tidak khawatir dalam tahun kering. Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata selama kita masih hidup di dunia ini ada musim kering juga. Betul? Ya kalau semuanya sudah oke banget, semua oke banget, itu kita sudah di rumah Bapa. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini ada yang namanya musim kering. Waktu MDPJ saya sempat mendengar Pastor Niko sampaikan tahun 2025 tidak ada yang tahu. Mungkin seperti ini ada tahun kering juga, tapi ayat ini selalu jadi kekuatan kita. Tapi yang luar biasa, saat pohon ini tetap merambatkan akarnya ke tepi batang air tadi, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti pohonnya tetap hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan jangan khawatir di tahun kering. Jangan khawatir. Nah, sekarang berbuah di masa yang kering, di masa yang sulit itu adalah tantangan tersendiri pasti. Pasti tantangan tersendiri. Saya ibu, saya istri, saya wanita. Yang wanita di sini pasti hampir sama dengan saya. Ya, pasti hampir sama dengan saya secara psikologis ya, secara kejiwaan pasti kita ada mirip-miripnya gitu ya. Contohnya begini ya. Contohnya begini ya. Yang tidak sama dengan apa yang saya ceritakan ini mungkin luar biasa Anda ya. Sejak kita pacaran sampai kita menikah, bapak-bapak perhatikan. Istri ya, pacar ya, istri lah sekarang sudah kebanyakan sudah menikah ya, tapi ada yang masih muda-muda belum. Kalau ditanya pasangannya, suaminya, mau makan di mana mah? Jawabannya apa? Coba. Jawabannya apa? Semua menjawab seperti itu. Halo bapak-bapak, saat bapak-bapak bilang gitu ya, oke, kita makan di warteg ya, reaksi istri Anda gimana? Halo? Halo? Mukanya langsung bagaimana? Jujur. Mukanya bagaimana? Mukanya langsung berubah. Apalagi kalau hari itu hari ulang tahun. Ya ampun Pak, aku ulang tahun makanya di warteg kan gitu. Lah tadi pertanyaannya sudah ditanyain makan di mana? Jawabannya apa? Terserah. Giliran Bapak yang decision, pasangan kita yang decision, kitanya manyun. Ayo jujur, manyun gitu ya. Seperti itu. Nah, ini artinya apa? Berbuah itu kadang-kadang kalau enggak sesuai dengan hati kita susah loh. Saya katakan berbuah begini. Pastor Niko bilang begini, paling tidak ada 4 penuaian, di tahun penuaian ini ada 4 penuaian ya. 1 jiwa-jiwa, 2 penuaian apa? Berkat jasmani, berkat rohani. 3 penuaian buah roh, karakter buah roh. Seperti tema Bapak Ibu Saudara di sini, sikap baik, karakter buah roh itu kita hasilkan. Dan yang terakhir
tuwean di bumi karena murka Allah ya. Itu seperti 4 itu ya. Nah kita sekarang berbicara tentang buah rohnya ini. Lah cuman ditanyai masalah, tadi makan aja jawaban terserah, ternyata tempat tidak sesuai yang kita harapkan, kita sudah bisa beri senyum, halo? Enggak beri senyum. Ya, bapak-bapak paham banget tuh istrinya pasti ya. Nah oke. Yang belum merit dengerin. Terserah itu punya banyak makna. Jangan diputusin. Itu bisa memicu satu pertengkaran hebat hanya kata-kata terserah. Karena saya beberapa kali melayani pasangan. Ya masalah-masalah receh seperti itu bisa memicu pertengkaran. Bisa minta turun dari mobil, gua ulang tahun makannya. Itu padahal si bapak cuman ya sedikit ngerjain gitu loh. Habis setiap ditanyain terserah mulu gitu kan. Ya, seperti itu ya. Sudah punya pacar belum? Atau sudah menikah? Sudah punya pacar? Suka jawab terserah enggak? Iya. Nah, jadi menurut survei memang wanita begitu. Jadi terserahnya wanita itu, tante kasih tahu ya, itu multi. Karena saya juga wanita, saya juga istri. Nah, kita kembali di sini. Itu baru masalah yang seperti itu aja, everyday lah. Itu masalah setiap hari kita hadapi. Bisa, kita nggak bisa menghasilkan buah. Halo? Bisa. Belum kalau lagi uring-uringan. Masa apa? Tunggu, belum siap. Jawabnya, kenapa sih jawabnya harus begitu? Gitu loh. Ya, kan nggak perlu yang seperti itu. Nah, ini yang di keluarga kan. Ya. Seperti itu, ini contoh saja istilah ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang berbuah di masa sulit. Berbuah di masa kering itu satu tantangan tersendiri buat anak-anak Tuhan. Terutama di keluarga kita. Di keluarga sendiri. Satu kali saya pergi ke supermarket. Saya bawa troli, dorong troli. Terus kemudian saya lihat ada seorang ibu juga dorong trolinya. Ada anak mainan troli, kalau kan ada supermarket yang nyediain troli kecil-kecil buat anak-anak itu kan. Itu ada anak pakai mainan itu dorong-dorong sama berdua dengan kakak beradik itu, nabraklah si ibu itu, glubrak gitu, nabrak trolinya ibu itu. Kemudian anak itu, tante maaf ya, anak SD lah 10-9 tahun gitu ya. Maaf tante, si ibu ini dengan lemah lembut bilang ini. Oh ya sayang nggak apa-apa, lain kali hati-hati ya itu. Apalagi kalau nanti nabrak yang itu rak-rak itu nanti bisa harus mengganti kalau rusak itu. Hati-hati ya sayang. Gitu. Ya tante terima kasih, kabur dua anak itu. Kemudian ternyata ibu ini tidak datang sendiri di supermarket. Dia datang dengan anaknya. Anaknya asik main HP. Tiba-tiba nginjek kaki mamanya. Gak sengaja. Langsung ibu ini, hati-hati dong, makanya jangan main HP terus. Di supermarket main HP, hati-hati lihat ini kakinya mama sakit dan sebagainya. Kata-katanya beda banget dengan dua anak kecil yang nabrak tadi. Anak sendiri loh. Halo? Sikap baik dipupuk di dalam keluarga. Kadang-kadang kita dengan anak orang lain, dengan orang lain sopan banget, giliran di keluarga sendiri kurang. Nah, apalagi kalau yang di sini sedang penuh, di sini penuh gitu ya. Nah ini tantangan memang Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya bersama Roh Kudus kita bisa sama-sama di keluarga jadi berkat, di luar jadi berkat. Di keluarga kita bisa menghasilkan buah roh, di luar juga kita bisa menghasilkan buah roh ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana kita bisa tetap berbuah meskipun di masa sulit? Saya tekankan di sini di masa sulit. Baik itu mungkin pergumulan kita pribadi, keadaan, ya seperti itu. Kadang-kadang itu kompleks. Bapak-bapak mesti tahu bahwa ibu-ibu wanita itu ya, itu woman like noodle, ada istilah seperti itu. Wanita itu seperti mie, tahu mie ya? Itu terkait semua, bulat semua gitu ya. Jadi kalau misal ini ya, tiba-tiba dijulitin tetangga, di rumah sudah masih bisa cemberut-cemberut. Anak bisa kena marah,
anak bisa kena bentak, itu wanita. Saya bilang begini karena saya wanita juga ya, bukan berarti saya ngejelek-jelekin, enggak. Supaya kita saling tahu, kita tetap menghasilkan buah setiap hari, terutama di our family, keluarga kita juga. Itu penting banget, jangan di luaran baik, di rumah seperti itu. Nah, tapi kalau bapak-bapak itu ada yang bilang man like locker atau wafer. Itu kotak-kotaknya locker itu ya, kan kotak-kotak lepas-lepas gitu ya Bapak Saudara. Itu artinya apa? Di sini urusan kantor di kota ini, urusan anak di kota ini, urusan istri di kota ini paling istimewa. Kemudian urusan gereja di kota ini, pelayanan dan sebagainya. Artinya apa? Walaupun bapak-bapak habis marah, kalau tiba-tiba Pak RT datang, Pak selamat malam, mau ngobrol sebentar, sudah bisa langsung berubah jadi ramah. Karena sudah masuk di loker yang sini, amarahnya yang tadi. Tapi kalau ibu-ibu biasanya masih manyun-manyun gitu ya, masih harus menata diri, masuk kamar dulu sampai aku bisa tersenyum seperti itu. Karena like noodle. Nanti Pak RT pun bisa terkait noodle tadi ya, kalau nggak hati-hati. Nah, kadang-kadang seperti itu ya, tapi di sini nggak ada sih ya. Kita semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, tapi bagaimanapun juga kita perlu belajar supaya kita ini tetap bisa berbuah. Tetap berbuah, buahnya tetap kata Injil Yohanes, meskipun di masa-masa yang sulit. Nah, yang pertama, percaya Tuhan adalah sumber kekuatan utama. Ayo ucapkan bersama saya, percaya Tuhan adalah sumber kekuatan utama. Seperti pohon tadi, ya dia terus ada di batang air. Kita terus jangan lepaskan Tuhan. Sumber kekuatan kita bukan uang. Sumber sukacita kita, bahagiaku penuh itu di hadirat Tuhan. Nothing else. Uang sementara. Pernah nggak lihat orang kaya susah hatinya? Pernah, sering. Orang kaya nggak bisa tidur, pernah? Pernah dengar itu? Pernah lihat? Pernah, orang banyak uang gitu ya. Artinya ya, sukacita kita memang hanya ada di dalam Tuhan yang bisa mindset kita, pikiran kita, emosi kita itu hanya Roh Kudus yang mampu untuk kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Jadi penguasaan diri, mengelola emosi itu penting banget. Coba Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di jalanan kita harus hati-hati. Ada banyak orang yang gampang tersulut emosinya gitu ya. Dia yang nyerempet, dia yang marah-marah ya seperti itu. Jadi lebih baik kadang-kadang kita diam. Kalau kita terpancing bisa terjadi pertengkaran. Penting sekali kita minta Tuhan biar kekuatanku yang dari Engkau itu terus ada dalamku. Buah Roh Kudus, penguasaan diri itu penuh memenuhi kita. Jadi kita harus percaya sumber kekuatan utama kita hanya Tuhan, bukan yang lain. Nah, kalau di masa sulit gimana? Tuhan suruh nabur nih. Tapi kita sendiri pas-pasan. Sumber kekuatan kita tetap Tuhan. Selama Tuhan yang suruh lakukan. Tuhan gak akan membuat kita kekurangan. Tuhan akan tetap memberkati kita. Ini belajar menabur itu ya. Saya belajar dari Pastor Yakub. Waktu kita masih suka ngobrol, Pastor Yakub masih kerja di Kemayoran dulu. Kita sering ngobrol dengan Pak Aryo suami saya. Beliau banyak cerita tentang bagaimana apa yang kita tabur itu one day pasti akan kita tuai. Lanjut ya. Jadi kalau kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, itu ya sudah ini basic banget. Mulailah dengan berdoa, baca firman, basic tapi nggak tahu Roh Kudus ingatkan kita lagi. Basic banget. Berdoa, baca firman itu basic. Kalau kita anak Tuhan ya sudah otomatis pasti begini. Nah yang kedua, bagaimana supaya kita tetap bisa
berbuah, menghasilkan buah di masa sulit, di masa kering tadi katakan. Kita harus menjadi seperti pohon yang berakar pada firman Tuhan. Bapak Saudara, kadang-kadang keadaan kita nggak sama dengan apa yang ditulis firman Tuhan. Tapi kalau kita belajar supaya tetap bisa menghasilkan buah, ya sudah percaya firman Tuhan sepenuhnya, jangan yang lain. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang mengalir tanpa henti. Seperti pohon tadi tetap daunnya hijau karena dia terus merambatkan akarnya pada air. Kalau kita terus merambatkan hati kita ini percaya pada firman Tuhan. Walaupun keadaan tidak sama dengan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan bilang apa, saya lebih percaya pada firman Tuhan. Satu kali kita akan lihat firman Tuhan itu digenapi. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu muda, ya, seorang pasangan muda gitu. Dia kehilangan anaknya. Jadi anak pertama sudah siap lahir, usianya sudah genap, tiba-tiba sehari sebelum kelahiran itu tidak ada pergerakan di dalam kandungannya. Itu sudah telepon saya, kita berdoa, kita minta yang terbaik ya dari Tuhan, saya bilang gitu. Dokter bilang nggak ada pergerakan, kenapa Bu? Bilang gitu. Nah kemudian benar lahir normal, cantik, tapi sudah tidak bernyawa. Ya, itu malamnya harus dioperasi karena sudah tidak ada pergerakan, apa istilahnya stillbirth ya. Sudah siap lahir tapi kemudian meninggal, dalam keadaan meninggal. Ini cukup down lah pasangan ini ya. Kita nunggu udah 3 tahun katanya gitu ya. Dan sekarang tiba-tiba seperti ini ya. Kita kuatkan, kita ajak doa dan sebagainya. Nah kemudian ya itu 6 bulan yang lalu peristiwanya. Baru 2 minggu yang lalu telepon saya. Saya tes pack hamil katanya. Puji Tuhan, saya bilang itu dia senang banget. Saya mau bikin janji dokter dan mau ketemu untuk diperiksa kehamilannya itu. Kemudian datanglah ke rumah sakit dan diperiksa. Setelah diperiksa, telepon lagi, saya nggak tambah sukacita, saya takut, saya khawatir. Saya bilang kenapa? Karena hormon apa gitu, saya nggak tahu istilah tepatnya teman-teman ya. Itu yang kalau misalnya dalam usia kehamilan sekian minggu itu harusnya masih sekitar 250-an. Tapi pada saya itu sudah 1000 sekian. Terus saya tanya, lah itu faktor apa? Nah itu dia, ada 2 asumsi dari dokter. Yang pertama asumsinya twin, kembar. Kemungkinan kalau baby kembar memang hormonnya bisa tinggi seperti itu. Yang kedua hamil anggur. Dan dia nangis, kalau hamil anggur ngapain aku hamil katanya gitu ya. Emang hamil anggur itu bukan hamil, itu ada sel-sel yang aktif dalam tubuhnya kan ya, seperti itu. Dan dia nangis, tapi kemudian kita kamu tenang, kamu datang sama Tuhan, yuk kita merendahkan diri sama Tuhan, jangan khawatir. Saya bilang begini, setiap kehamilan itu campur tangan Tuhan semata. Karena itu urusan makhluk hidup, bukan masalah peristiwa ilmiah saja, bukan, tapi itu campur tangan Tuhan. Ayo kita pandang itu seperti Daud bilang, engkau menenun aku di kandungan ibuku, biar itu digenapi. Ucapkan itu, percaya firman itu. Dan puji Tuhan, Sabtu kemarin periksa lagi. Ya, dia di USG semua sampai foto-foto USG-nya dikasihkan saya. Itu dia bilang asumsi pertama kemungkinan. Hamil anggur sudah gugur, tidak ada hamil anggur. Nah teman-teman ya mungkin tapi ada 2 kantung katanya, cuman kantung yang kedua ini dokter bilang belum terbentuk sempurna. Dalam perjalanannya nanti berapa minggu bisa saja dia gugur, jadi nanti nggak kembar, tapi kalau misalnya dia juga bertumbuh sempurna nanti jadi kembar ya, puji Tuhan. Itu karena dia memperkatakan firman Tuhan.
berdasarkan pengalamannya, kehilangan anak pertama dan sebagainya itu membuat dia down. Tapi dia berusaha terus merambatkan imannya pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa keadaan Bapak Ibu Saudara sekarang? Terus firman Tuhan bilang apa? Tadi kita belajar dari VOP, ada banyak yang bertanya ya. Penuaian kapan? Tuhan Yesus bilang now, harvest now. Sepertinya belum, kita masih segini-segini aja, di tempat kita masih segini-segini aja, tapi firman Tuhan bilang now. Kita harus percaya itu. Ya, kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan begini. Berbahagialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi sama-sama baca, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terakhir, kalau mendengar kata terakhir kan semangat ya. Terakhir, supaya kita tetap bisa menghasilkan buah di masa sulit. Berkomitmen Pak Saudara, untuk tetap jadi berkat. Apapun keadaanku, aku mau tetap berkomitmen jadi berkat. Oh, sekarang masih sepi tokonya, aku tetap berkomitmen mau jadi berkat. Komitmen itu penting. Nah, buah rohani dihasilkan bukan dalam keadaan yang sempurna, tapi dari hidup yang bergantung pada Tuhan. Ingat, sekali lagi saya ulangi. Buah rohani dihasilkan bukan dalam keadaan yang semua baik-baik saja. Tapi dari hidup yang bergantung pada Tuhan. Merambatkan akarnya ke sumber mata air tadi yang membuat dia bisa menghasilkan buah. Walaupun itu musim kering, walaupun itu musim sulit, tetap bisa menghasilkan buah. Jadi enggak tergantung dengan keadaan. Rambatkan akar kita. Kalau ada janji Tuhan, kita akan menuai berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani di tahun penuaian ini. Terus lakukan komitmen mau jadi berkat gitu ya. Oke. Buatlah komitmen untuk tetap jadi berkat meskipun sedang dalam pergumulan. Nah, refreshing aja buah roh Galatia 5 ayat 22-23 ya. Ini ada lagunya, kalau anak guru sekolah minggu hafal ini ya. 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yuk kita berkomitmen, terutama di keluarga kita ya. Berikan sesuatu yang benar-benar bisa jadi berkat buat keluarga kita. Mau langsung praktek? Halo? Bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, ada yang datang dengan pasangannya, maksudnya suami istri di sini. Nah, sekarang mulai ucapkan kata-kata berkat buat suamimu. Kalau sudah sekian puluh tahun gak bilang kau paling cakep di seluruh dunia, ucapkan. Ayo, jadi berkat kan buat keluarganya. Nah, kalau yang enggak dengan keluarganya, dengan teman-temannya, paling tidak kata-kata kamu hebat loh. Kamu dipakai Tuhan, kamu cantik ya. Ada bapak-bapak yang sudah sekian lama tidak mengucapkan kata-kata yang cantik buat istrinya, ucapkan. Nah tuh, lihat Pastor Yakob menghampiri Ibu Dea. Ya, ayo kita lihat. Iya, ayo. Kalau sudah sekian lama enggak ucapkan, kamu wanita hebat. Kamu istriku yang sudah mendampingi aku, teman pewaris ya kata Tuhan. Itu makanya seumur hidup ya. Anak-anak kepada orang tua, teman-teman saling menguatkan. Sudah? Oke, puji Tuhan ya. Yuk kita naikkan pujian yang tadi, Kak. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap komitmen untuk menghasilkan buah. Dimulai dari keluarga dulu ya, baru nanti tubuh Kristus dan sekeliling kita ya.